Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nang sanak di Kalimantan Selatan seberataan. Alhamdulillah, hari Senin tanggal 22 Februari yang baru lalu kita sudah menyampaikan kesaksian-kesaksian dan keterangan ahli untuk menguatkan dalil-dalil dan argumentasi hukum kita di sidang pembuktian Mahkamah Konstitusi. Alhamdulillah, kita berhasil membuktikan memang terjadi penyalahgunaan kewenangan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Gubernur Petahana Syahbirin Nur. Misalnya yang terkait dengan penyalahgunaan program-program COVID-19. Ada pembagian bansos dalam bentuk beras, dalam bentuk sembako yang di dalamnya menempelkan citra diri petahana. Ada namanya di stiker beras, ada gambarnya yang hampir identik dengan kertas suara atau baliho-baliho alat peraga kampanye. Ada kata-kata bergerak di stiker beras itu yang tentu saja merupakan tagline yang terus dimunculkan di provinsi, tagline yang dimunculkan di akun sosial Paman Birin Bergerak dan kemudian digunakan juga sebagai tagline pasangan calon 1 Syahbirin dan Muhyiddin. Kita juga berhasil membuktikan bahwa tagline bergerak itu ada di mana-mana, ada di jam dinding, ada di pelampung, ada di truk, ada di kaos, bermacam-macam, semua digunakan tagline bergerak. Kita juga perlihatkan tandon COVID-19 yang menempel citra diri petahana juga dengan gambar baju adat yang hampir identik dengan kertas suara. Dan banyak lain yang bisa kita buktikan bahwa berbagai macam program kegiatan tidak terkecuali terkait dengan COVID-19 disalahgunakan sebagai kampanye terselubung oleh pasangan calon nomor 1. Kita juga berhasil menghadirkan saksi yang menceritakan dengan detail bagaimana terjadi politik uang, terutama di Kabupaten Banjar, pasangan calon bupati bertandem dengan pasangan calon gubernur. Ada saksi yang bisa hadir di rapat koordinasi 2 kecamatan sekaligus. Di situ hadir 100 orang lebih kurang dan diberikan uang untuk dibagikan kepada pemilih, sekali lagi dengan pesan agar memilih tandem pasangan calon bupati dan pasangan calon gubernur nomor 1. Kita juga membuktikan bahwa memang terjadi pemilihan dengan kehadiran 100%, bahkan juga 100% memilih Syahbirin Muhyiddin. Artinya hanya 0 yang diberikan kepada pasangan calon nomor 2. Kita buktikan bahwa itu terjadi karena di tempat itu sebenarnya ada orang yang sudah meninggal misalnya. Banyak yang sudah kita ceritakan, termasuk adanya praktek-praktek indikasi kecurangan di Kabupaten Banjar. Kita menghadirkan adanya formulir bukti tanda terima pengiriman 20 kotak suara dengan isinya yang dikatakan sebagai surat suara oleh saudara Akli, pegawai di Kabupaten Banjar. Ada rekaman suaranya, dia mengatakan bahwa itu adalah untuk mengharmonisasikan suara. Kemudian juga ada rekaman suara bagaimana komisioner Kabupaten Banjar menceritakan memang ada pembagian uang kepada PPK, meskipun juga dikatakan tidak semua menerimanya. Ini ada rekamannya, rekaman yang saya serahkan sudah ke Hakim MK sebagai bagian dari pembuktian. Ada juga bukti yang kemudian sekarang ramai dibicarakan terkait surat pernyataan penggelembungan suara 5.000 dan penurunan suara saya 5.000. Mana yang benar dari surat pernyataan itu? Silahkan diuji otentisitasnya, keasliannya. Ada alat forensik, ada alat deteksi kebohongan yang bisa digunakan, banyak hal. Itu adalah cara untuk mendeteksi mana sebenarnya surat pernyataan yang benar. Apakah pernyataan saudara Abdul Muthalib atau Aziz yang membantah itu yang benar, atau sebenarnya memang ada surat pernyataan lain yang pernah dia tandatangani sebelumnya di tanggal 19 Februari. Silakan saja. Ini menjadi bagian dari proses yang harus sama-sama kita ikuti dan kita jadikan
pelajaran bagi semua bagaimana kecurangan itu memang harus dilawan dan diberantas. Termasuk bagaimana politik uang juga harus kita basmi ke akar-akarnya. Dan sanak seberataan, sekarang banyak pertanyaan apakah ada sidang lagi. Sejauh tidak diputuskan oleh hakim, ada tambahan, maka kemarin itu sudah bisa dipastikan adalah sidang yang terakhir. Sekarang adalah masa di mana hakim memeriksa perkara-perkara lain. Dan nanti ada saatnya hakim melakukan RPH, rapat permusyawaratan hakim. Setelah 3 orang dari panel 2 melaporkan ke rapat permusyawaratan hakim di awal-awal bulan Maret, maka kemudian akan ada putusan yang paling lambat dilakukan di 24 Maret. Ada 3 kemungkinan putusan majelis. Pertama, diskualifikasi, membatalkan pasangan calon Sabirin Muhyiddin karena memang jelas-jelas melanggar, menyalahgunakan bantuan sosial, dana pemerintah, kegiatan COVID-19 bagi kampanye terselubung pasangan calon nomor 1. Yang kedua, pemungutan suara ulang, di mana itu adalah putusan majelis. Yang ketiga, yang tidak kita harapkan, permohonan kita tidak dikabulkan. Kita tentu menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dan berdoa agar keputusan yang terbaik sesuai dengan rasa keadilan, sesuai dengan pemilu yang jujur dan adil yang ditegakkan oleh majelis di Mahkamah Konstitusi. Kita tunggu putusan itu. Kalau kemudian putusannya adalah diskualifikasi pasangan calon 1, maka dengan sendirinya sudah ada pemenang pemilihan gubernur Kalimantan Selatan, insya Allah pasangan calon nomor 2, kami Haji Deni dan Haji Difri. Jika kemudian putusannya adalah pemungutan suara ulang, maka kita kemudian akan melakukan lagi pemungutan suara di tempat-tempat yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Kita tunggu dengan sabar putusan Mahkamah Konstitusi. Mudah-mudahan kemenangan dihadirkan, keadilan ditegakkan, agar pemilu yang jujur dan adil, terutama dalam pemilihan gubernur Kalimantan Selatan, benar-benar bisa kita lihat dan kita rasakan. Terus kita perjuangkan dolat rakyat, demokrasi, dan terus kita lawan dolat duitokrasi. Dari ulun terus meminta doa pian seberataan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi